Kantin lantai 3. Waktunya istirahat. Bibi, saya ambil minum ya. Panas banget hari ini. Ini gimana sih isinya, bingung. Tadi nanya sini situ, bisa-bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Big. Kamu ngapain? Lagi ini kok ngisi formulir buat Formulir pendaftaran pramuka. Pramuka, emang kenapa dengan pramuka? Saya kan pengen ikut, terus dari tadi bingung gimana ngisinya. Bingungnya apanya? Apa aja yang harus diisi? Yang ya buat formulir. Emang kamu ingin ikut pramuka? Iya. Kenapa alasannya pengen ikut pramuka? Apa ya? Penasaran aja sih, kayak pengen nyoba hal baru gitu. Pengen nyoba hal baru. Iya. Kan itu udah ada, tinggal namanya, Nama, kelas, udah. terus Nggak tahu. motivasi ikut pramuka apa? Apa ya? Ya itu pengen nyoba hal baru, terus kayak menarik aja. Si bibinya kemana nih? Gak tahu. Bapak minum? Kamu minum? Boleh. Kamu dari mana ngajar? Ya, habis ngajar. Cuman air putih nih. Tahu bibinya kemana kali? Saya nggak bisa bikin itu tesnya. Oke, minum dulu Kak. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Ini gini aja ngisi formulirnya. Iya, Nah, udah. Nanti saya kasih ke siapa nih? Kalau udah. ke kakak-kakak seniornya. Ya udah. Nih, kan kakak ini ya ngajar pramuka ya. Ya. Bimbing. Kayak dari banyaknya siswa di sini nih, emang harus banyak yang ikut ya? Kayak alasannya kenapa harus ikut pramuka gitu? Sebetulnya ini sedikit cerita ya. Jadi pertama saya masuk ke Citra Nusantara tahun 2017. Tadinya sebetulnya ketika datang ke sini tuh saya udah nggak mau lagi bawa embel-embel yang namanya pramuka. Pengen gantung kacu lah ibaratnya, udah cukup, udah bosan juga. Cuman pas datang ke sini baru ngajar beberapa bulan, tiba-tiba dipanggil sama kepala sekolah, diangkat jadi pembina pramuka. Dan saya nggak punya seragam pramuka, walaupun pembina pramuka ngelatih udah lama, tapi saya nggak punya yang namanya seragam pramuka. Terus gimana tuh? Saya selalu setiap ngajar ke anak didik saya selalu bilang, kalian tanpa seragam pun kalian masih bisa pramuka. Jadi jangan ngelihat pramuka itu dari seragamnya, tapi dari jiwanya. Nah begitu saya diangkat jadi pembina, saya nggak pernah pakai seragam pramuka, saya dipanggil lagi sama kepala sekolah. Pak, Bapak kan udah jadi pembina di sini, harus dong pakai seragam pramuka. Padahal saya nggak punya seragam pramuka. Sampai waktu itu saya main datang ke tempat anak didik saya, terus kemudian saya tanya ke anak didik saya, woi, punya seragam pramuka nggak? Buat apa kak? Pinjam buat siapa? Buat saya. Kok buat kak? Iya. Saya sampai dipegang jidat saya sama anak buah saya. Kenapa? Dia bilang, masih waras lu kak. Emang kenapa? Lu yang ngajarin gua katanya pramuka nggak usah pakai seragam juga masih bisa. Sekarang lu sibuk nyari seragam pramuka. Nah terus kemudian juga ketika pertama diangkat jadi pembina, di sini pramukanya nggak aktif. Ada mah ada, cuman kurang aktif. Terus kemudian juga sempat tanya ke kepala sekolah siapa pembina-pembina sebelumnya, dan dikasih tahu tuh, diunjukin, nih bapak ini, bapak ini, bapak ini. Yang pada akhirnya saya samperin satu-satu. Saya pengen tahu pramuka di sini itu seperti apa. Tapi banyak juga yang menyepelekan dalam arti, CN mah pramukanya nggak bakal bisa maju, nggak bakal bisa berkembang. Dan dari situ saya bilang, oh iya kak, makasih. Kalau ada yang ngomong seperti itu buat saya malah jadi tantangan. Pada akhirnya saya buktikan. Jadi bisa jadi pramuka wajib, semua siswa harus berseragam pramuka lengkap.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi banyak lah tantangannya, ceritanya datang ke sini tuh yang tadinya dianggap Pramuka Citra Nusantara nggak bakalan bisa maju, nggak bisa dikenal sama banyak orang, yang pada akhirnya ya mungkin dengan Pramuka wajib dan orang semua tahu Pramuka di sini aktif aja, buat saya udah satu kebanggaan. Tangan. Terus nih, sebelum kakak jadi pembina di sini di Sekolah Citra Nusantara, kayak pernah aktif di luar atau di daerah mana gitu? Pernah, kalau saya makanya sebetulnya lahir dan besar di Pramuka. Jadi saya anak Pramuka. Tapi bukan berarti ibu bapak saya tunas kelapa. Karena dari saya Pramuka bukan keinginan sendiri, tapi diajak sama orang. Jadi saya masih SMP, kelas 2 SMP, diajak sama orang. Dia bilang, "Di, ikut yuk kemana latihan Pramuka." "Ngapain?" "Ya udah ikut aja." Pada akhirnya saya ikut. Yang ngajakin mau berhenti, saya mau lanjut sampai hari ini. Jadi ketika pertama kali ikut Pramuka itu, saya pengen tahu aja Pramuka sampai di mana sih, seperti apa. Terus akhirnya coba-coba terus, ya bertahan sampai hari ini. Walaupun udah ngelatih, saya paling lama mungkin di Cikupa, karena saya di Cikupa, terus kemudian ngembangin Pramuka di Cikupa, setelah melanglang buana kemana-mana, yang pada akhirnya terakhir di sini. Berarti kakak dari masih zaman sekolah emang udah aktif ya Pramukanya? Iya. Kenapa di Pramuka? Karena saya sekolah semua, dari mulai sekolah sampai kuliah, semua dari Pramuka. Karena hasil dari ngajar, saya dibayar, saya bisa biayain sekolah SMA, sampai saya bisa lulus kuliah pun dari seragam Pramuka. Walaupun organisasi yang lain pernah saya ikuti semua. Contohnya? Kayak Paskibra saya pernah, di PMR juga pernah, PKS juga pernah. Atau yang di sekolah itu ada patroli keamanan sekolah, saya pernah ikut semua. Yang pada akhirnya saya kembali lagi ke seragam coklat. Karena saya bisa dikenal banyak orang, dikenal sama orang juga dari seragam coklat. Jadi saya anggaplah ibarat kasarnya, saya bisa hadap kanan kiri dari seragam coklat. Terus pengalaman waktu kakak pertama kali ikut Pramuka yang kayak paling mengesankan gitu? Paling ada mengesankan banyak, yang paling menyedihkan juga banyak. Boleh diceritain? Yang paling menyedihkan saya pertama mungkin kalau dulu setiap ikut kegiatan Pramuka apapun dimanapun dan kegiatannya apapun pasti kita punya yang namanya kenang-kenangan, ya kan? Entah itu tukeran dengan teman yang lain dan sebagainya. Yang pada akhirnya saya pajang di kamar. Ketika pajangan itu udah koleksi itu udah banyak, sempat orang tua melarang saya untuk ikut Pramuka. Mau jadi apa lu Pramuka? Itu nggak pernah saya bisa lupa. Tapi ada akhirnya saya buktikan dari Pramuka saya bisa semuanya. Walaupun seragam, kenapa saya nggak pernah mau pakai seragam Pramuka waktu itu beratnya apa tanggung jawabnya. Kalau sudah menggantung kacu di leher. Jadi sempat seragam Pramuka itu dibuang sama orang tua bahkan dibakar. Kok gitu? Ya karena nggak senang anak ikut Pramuka. Dan dengan bahasa mau jadi apa. Maka saya dari situ nggak punya seragam, saya bilang setiap saya ngelatih tanpa seragam pun saya masih bisa Pramuka. Jadi nggak ada alasan Pramuka, nggak ada seragamnya nggak mau latihan Pramuka, nggak ada alasan seperti itu. Karena Pramuka bukan melihat dari jiwa, dari seragamnya, tapi dari jiwanya. Itu yang paling penting. Iya nggak? Karena percuma pakai atribut Pramuka lengkap, TKU banyak, udah pengalaman kemana-mana, tidak mengamalkan Dasa Dharma dan Trisatya buat apa? Karena pedoman seorang anggota Pramuka hanya Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi saya nggak pernah ngeliat Pramuka itu seragamnya, tapi dari jiwanya. Pernah juga saya waktu masih penegak SMA, saya udah pakai TKU Bantara. Saya ketemu di satu kegiatan di kabupaten dan jadi satu dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan waktu itu sempat dikucilkan juga dalam arti, "Weh, lu belum Bantara ya?" "Ya kak, saya belum." Padahal saya sudah. "Nih Pramuka mah kayak gua, udah Bantara." "Iya kak, nggak apa-apa." Ada lagi yang seniornya, "Iya nih, Pramuka harus Bantara nih, gue udah laksana." Dia bilang gitu kan. Saya bilang, "Oh iya kak, saya lagi proses untuk jadi Bantara seperti apa." Lama-lama, jadi setiap dia suruh, karena saya masih junior, ibaratnya kan selalu, "Hadi ngambil air," saya ambil. "Di masak," saya masak. Lama-lama saya dengan teman saya ngobrol, ini lama-lama kok kita cuma jadi suruh-suruh doang.
Terus harus ngapain nih? Ya udah, lu tunjukin aja kalau lu udah bantara, kata dia bilang gitu kan. Udah 2 hari perkemahan kita jadi, kalau ibarat anak muda sekarang menjadi kacung lah, jadi suruh-suruh gitu kan. Besoknya pagi-pagi saya pakai, pas mau apel upacara, saya pakai TKU Bantara. Terus kata anak-anak yang bilang seperti itu, yang katanya, ini pramuka mah kayak gue pakai Bantara. Terus dia nanya, emang lu udah Bantara? Udah. Coba arti Bantara apa? Saya jelasin lah semua. Padahal sebelumnya udah pernah saya tanya, mereka udah pakai TKU Bantara dan Laksana nggak bisa jawab apa itu Bantara, apa itu Laksana. Nah, maka dari situ saya bilang ke anak-anak, setiap anak didik saya, jangan bangga ketika kamu udah naik tingkat TKU kalau tidak bisa mengamalkan, menjalankan Trisatya dan Dasa Dharmanya buat apa. Makanya program pramuka itu beratnya kalau udah kacu, gantung di leher ya kan, itu cerminan harga diri sebagai seorang anggota pramuka. Karena mungkin kalau yang lain ambil kacu, ambil, beli, selesai. Tapi saya enggak, prosesnya panjang. Harus jalan malam, berjibaku dengan yang lain-lainnya juga banyak. Oh, udah berapa tahun tuh bergelut dalam dunia pramuka gitu? Saya dari masih SMP, kelas 2 SMP, sampai hari ini. Itu kan kakak sempat nggak diizinin ya sama orang tua. Terus kok minggat saya dari rumah. Senekat itu? Dari rumah ya. Minggatnya karena pas waktu saya lulus SMP, mau daftar SMA, sama orang tua nggak boleh diterusin ke SMA. Dengan alasan nggak ada biaya. Terusin, lu gak usah sekolah, kerja aja. Akhirnya kabur, minggat dari rumah. Tapi minggatnya dari rumah itu sebetulnya saya nyari sekolah sendiri. Nyari sekolah sendiri naik sepeda. Karena mungkin waktu itu kalau sekarang sekolah negeri gitu kan nggak bayar. Kalau dulu waktu zaman saya masih ada yang namanya uang bangunan dan sebagainya. Nem masuk besar, cuman yang nggak masuk duitnya. Karena nggak punya duit, karena orang tua udah nggak boleh terusin saya sekolah SMA, mau gimana. Dari situ saya berpikir saya mau jadi apa kalau nggak sekolah. Ya kan, sampai saya daftar SMA, ibu bapak saya nggak tahu kalau anaknya suka sekolah. Sampai saya kuliah, ibu bapak saya pun nggak tahu kalau anaknya kuliah. Karena saya nggak pernah pulang ke rumah. Selama bertahun-tahun itu? Atau? Ya kurang lebih. Tapi saya setiap bulan itu pasti store muka. Mau 2 bulan sekali, mau sebulan. Ya minimal orang tua nggak khawatir lah. Kalau saya ada, masih sehat walafiat gitu aja. Terus pramuka itu atas keinginan bapak sendiri? Ya. Atau ikut kayak lihat teman-teman dulu? Awalnya pas ikut masih diajak sekolah sama itu? orang. Jadi saya tuh awalnya ada saudara yang mau latihan pramuka. Saya lagi main, terus diajak, wih di, yuk ikut mana pramuka, ngapain? Ya udah ikut aja yuk, ntar juga tahu. Nah dari situlah saya mulai tahu pramuka seperti apa. Walaupun ketika SD juga pernah ikut pramuka, pernah ikut camping, cuman kan nggak seperti ketika di SMP itu seperti apa sih pramukanya. Dan lanjut sampai hari ini. Sampai sekarang jadi pembina. Pembina. Guru. Katanya kakak dulu olahraga, terus ngambil jurusannya olahraga ya? Iya. Kok bisa? Ya, jadi saya kuliah sebetulnya karena hobinya olahraga, jadi saya kuliah jurusan olahraga. Jadi karena saya waktu itu lulus SMA, nganggur 1 tahun, cuman saya nggak pernah punya cita-cita untuk masuk pabrik, itu nggak punya sama sekali. Jadi saya nganggur 1 tahun, 2007, kemudian saya diajak sama pembina saya, pelatih saya, ikut saya yuk. Kemana kak? Udah ikut aja. Ngajar, ya. Pikir saya ngajar pramuka. Gak taunya saya diajak ke satu sekolah dasar, dan itu langsung diketemukan dengan kepala sekolah. Ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, kata pembina saya itu yang ngajak, ini pak orangnya yang mau ngajar olahraga. Kan saya di situ bengong, ngajar olahraga, kirain ngajar pramuka. Terus akhirnya disuruh ngajar di situ, ngajar olahraga kelas 1 sampai kelas 6. Dan kemudian setahun kemudian saya kuliah. Kuliah saya jurusan olahraga PJOK. Tapi di sini saya ngajarnya kewirausahaan. Kan jauh banget kan? Kok gitu? Iya. Oh, ngajar KWR juga? Ya, saya ngajar KWR. Dan SMP saya ngajar prakarya malahan. Gitu. Terus tadi kan ngomongin Bantara ya. Bantara itu artinya apa sih Pak? Kayak terus tingkatan-tingkatan yang lain bisa dikasih tahu? Ya, jadi kalau misalkan di pramuka tingkatan penegak, udah usianya penegak itu ada yang namanya TKU Bantara
Setelah Bantara dia naik ke Laksana, Laksana dia naik ke Pandega. Nah Bantara ini banyak sekali yang artinya beda-beda, mungkin tujuannya sama. Ada yang bilang Bantara itu adalah bantuan antara, ada juga yang bilang bantuan bala tentara, dan ada juga yang bilang memberi bantuan tanpa perantara. Jadi yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya benar. Iya, sebagai seorang anggota pramuka kita harus memberi bantuan tanpa perantara, terjun langsung, terjun ke masyarakat. Ya kan, memberi bantuan tanpa perantara. Memberi bantuan antara siapa? Antara anggota pramuka dengan masyarakat. Bantuan bala tentara juga bilang betul, karena kenapa? Pramuka lahir ada ketika zaman Perang Dunia Kedua. Ya kan, Bapak Pramuka Sedunia atau Badan POL ketika itu menciptakan kepanduan, organisasi kepanduan ketika zaman Perang Dunia. Tujuannya apa pada waktu itu? Hanya untuk menjaga negara itu ketika para tentaranya sedang pergi berperang. Atau nggak ada yang menjaga, karena semuanya pergi berperang. Maka lahirlah organisasi kepanduan. Ini Bapak, kakak nggak mau makan. Gak mau saya? Kenapa? Lagi diet. Diet. Makan. Ya. Nanti gampang bayarnya. Siapa yang bayarin? Siapa? Kamu yang bayar? Boleh. Ya. Enggak mau makan bener. Enggak. Itu. Enggak lah. Serius. Ya udah deh. Terus kalau mau jadi Bantara itu prosesnya gimana sih? Sulit tah atau? Sebetulnya yang sulit enggaknya kembali ke kita, ke pribadi masing-masing. Dari setiap tingkatan pasti ada yang namanya proses untuk belajar. Belajar dalam arti harus ada tahapannya. Kayak misalkan untuk naik tingkat Bantara pasti harus melewati proses yang namanya ngisi SKU. Apa itu SKU? Syarat kecakapan umum. Nah di situ poin-poinnya sebetulnya tentang kehidupan pribadi kita masing-masing. Kalau misalkan yang agamanya Islam, di situ disebutkan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau yang Islam ya dengan sholatnya, ibadahnya, ataupun yang lain dengan agama yang lain, itu mampu diisi, dapat tanda tangan. Ketika sudah semua selesai, poin-poinnya sudah tercapai, tercukupi, baru ada yang namanya uji SKU. Uji SKU itu sejauh mana pemahaman dia tentang SKU itu, apa yang dia laksanakan, apakah dia hanya asal tanda tangan isi sendiri, ataukah emang dia ke guru yang emang ahli di bidangnya itu. Kayak misalkan tentang keagamaan, apakah dia ngisinya ke guru agamanya atau dia tanda tangan sendiri, kan perlu diuji sampai di mana. Gitu. Terus dengar-dengar di luar kayak dalam dunia ngajar-mengajar, terus kakak juga punya bisnis ya? Ada. Bisnis apa tuh? Lumayan lah pokoknya. Kalau diceritain panjang, gak cukup sejam 2 jam. Ya, jadi gak cukup sejam 2 jam. Karena kenapa juga mungkin dari situ sebetulnya awalnya dimulai dari iseng. Jadi saya gak serius untuk bikin usaha apapun itu, bisnis apapun itu, karena mengalir aja. Karena saya orangnya senang yang namanya coba-coba. Selama saya belum bisa, saya akan terus sampai saya bisa. Ketika udah bisa, ya udah, cukup tahu aja dan cukup bisa aja. Karena mumpun masih muda untuk kita belajar. Kalau udah tua bukan waktunya belajar, tinggal menikmati hidupnya. Dari proses yang sudah kita lewatin dari masa mudanya itu. Kalaupun hari ini misalkan saya buka usaha atau bisnis yang lain, biar nanti suatu saat saya nanti bosen ngajar, saya udah punya usaha yang lain yang jalan. Jadi gak perlu pusing nyari kerja, malah kerjaan yang nyari kita kalau bisa. Karena kenapa? Jangan sampai kita masih di usia sekolah, masa waktu mudanya itu habis untuk hal yang gak penting dan gak jelas, mendingan untuk belajar. Karena itu bekal untuk nanti kita nanti tua. Kalau masa mudanya habis untuk yang gak jelas, terus tuanya ngapain? Iya benar. Ya kan? Jadi belajar lah. Makanya hari ini ada juga usaha yang dijalankan, saya bikin furnitur, kayak meja, kursi, lemari dan yang lainnya. Kemudian nyoba-nyoba yang lain. Dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit juga jalan lah. Karena saya selalu ketika setiap saya ngajar selalu berpesan ke anak-anak, kalian punya skill atau punya kemampuan itu jangan cukup 1, tapi 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan mungkin sampai 10. Karena kenapa? 1 mati, gak jalan, kita masih ada yang lain, kemampuan yang lain. Mati, masih ada kemampuan yang lain. Jadi kita gak akan pernah kekurangan lah ibaratnya. Ada aja.
jalan rezekinya kalau kitanya mau belajar. Terus balik nih ke pertanyaan tentang pramuka. Terus kemarin kan ada yang terpilih nih jadi Raimuna ya. Itu prosesnya gimana sih Pak? Terus itu di tingkat apa? Untuk Raimuna sebetulnya kita seleksi di tingkat kecamatan. Dari kecamatan dipilih, dari beberapa sekolah itu dipilih. Yang terpilih nanti diberangkatkan ke kabupaten atau ke Kuarcap. Nah, dari Kuarcap juga diseleksi lagi dari beberapa sekolah atau utusan dari Kuarti Ranting, dan hanya terpilih setiap kecamatan hanya satu. Jadi yang pada akhirnya ada salah satu perwakilan dari kita yang berangkat ke Raimuna Nasional, itu tingkat nasional. Jadi pramuka se-Indonesia kumpul untuk kegiatan Raimuna. Kalau ibarat di Penggala mungkin jamborenya, tapi pestanya anak pramuka tingkat penegak. Tapi kalau Raimuna pestanya untuk tingkat penegak. Kalau kemarin juga ada di Jambore Nasional, kita anak-anak SMP ada perwakilan dari kita, kemudian juga anak-anak CN juga di sini terpilih juga untuk pengawal Panji Jambore Nasional, dan terakhir mungkin ke Raimuna Nasional. Karena saya ketika masih pramuka, baik itu membina maupun sebagai peserta, kayaknya untuk bisa ke tingkat kabupaten itu susahnya luar biasa. Persaingannya terlalu ketat. Kalau kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan, kita nggak akan bisa tembus lolos sampai tingkat kabupaten pun susah. Apalagi tingkat provinsi, apalagi beratnya di nasional. Karena waktu itu saya bilang, kalaupun saya belum pernah ke nasional, minimal anak didik saya ada. Dan alhamdulillah bisa setiap ngajar ada aja yang berangkat ke nasional perwakilan. Jadi moto atau misi itu ya saya coba terapkan. Jadi ketika di sini pun ya harus ada gitu. Makanya walaupun saya belum pernah ke nasional sebagai peserta Jambore ataupun Raimuna Nasional pun yang lainnya, tapi setidaknya ada anak didik saya yang pernah ke nasional. Makanya prosesnya cukup lumayan panjang karena itu seleksi dan nggak semudah wah tinggal berangkat selesai, enggak juga, banyak prosesnya panjang. Terus sebelum Raimuna tahun lalu ada masuk Jambore Nasional ya? Ada juga. Boleh ceritain dong, pasti bangga banget ya, anak didiknya bisa. Makanya saya menepis anggapan orang yang katanya pramuka CN tidak akan pernah bisa berkembang, itu udah dipatahkan dengan itu semua. Katanya di sini tuh pramukanya akan bisa maju, pramukanya nggak bisa berkembang, tapi setidaknya itu udah dipatahkan. Orang mau ngomong apa? Karena saya dimanapun ketika saya mengajar, saya punya prinsip, saya paling pantang ditantang, paling pantang disepelin sama orang. Semakin ditantang saya akan makin menjadi-jadi. Dalam arti, ayolah nih kita buktikan omongan lu dengan kalimat kasarnya kan nih, omongan lu terbukti nggak nih? Gue buktiin. Nah, sekarang yang tadinya ngomong seperti itu nggak bisa ngomong apa-apa. Bahkan dia bilang waktu itu sempet, kalau misalkan bisa pramuka CN berkembang maju, 2 jempol buat lu. Sekarang ketika sudah dikenal sama orang banyak, orang udah tahu pramuka CN seperti apa, dia mau ngomong apa? Mau ngasih 4 jempol juga saya terima, ditungguin. Jadi saya paling nggak mau disepelin sama orang, paling nggak mau diremehin sama orang. Karena buat saya itu adalah prinsip, komitmen. Karena kalau saya selalu bilang kadang-kadang, jangan pernah bilang nggak bisa kalau kamu belum pernah mencoba. Jangan pernah bilang nggak tahu kalau kamu belum pernah nyari tahu. Jadi ini mah belum apa-apa udah bilang nggak bisa, padahal kita belum pernah mencoba kan, makanya coba dulu. Terus kalau bisa nggak artiin yang kayak baju yang pakai nih, terus kan banyak tuh anak-anak yang asal aja pakai baju pramuka gitu, tapi nggak tahu artinya gitu, gimana tuh? Itulah makanya saya bilang kenapa seragam pramuka berat. Iya. Ya kan, kita terkadang asal tempel, asal pakai, ya, asal artinya pakai maknanya nggak tahu. Fungsinya apa? Apalagi bednya banyak ya. Betul kan, TKK-nya, TKO-nya banyak kan. Ketika dia pakai tempel, ditanya ini artinya apa? Nggak tahu, saya masal tempel. Ya kan? Makanya saya bilang itu di seragam pramuka itu berat. Jadi bukan ketika orang lihat seragam pramuka itu atributnya lengkap, wah, tanda penghargaannya banyak. Bukan itu yang dilihat. Jiwanya, jiwa pramuka bukan. Mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma apa enggak? Karena kenapa? Dari Dasa Dharma udah ada 10. 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ngejalankan gak perintahnya, ngejauhin gak larangan. Ya kan, tinggal gitu doang. Makanya itulah kenapa setiap saya ngajar kemanapun, sampai anak didik saya pun hari ini, itu tadi pramuka itu yang berat adalah seragamnya, karena tanggung jawabnya.
Karena kalau sudah pakai kacu, etika omongan dijaga, harus benar-benar dijaga. Mungkin pramukanya sekarang beda dengan saya dulu. Saya dulu ketika pramuka salah sedikit udah pasti ditampol. Keras ya Udah dunia pasti pramuka. itu. Dan mungkin sekarang ditampol balik kanan ngadu sama emaknya. Ya kan? Pasti nggak mau pramuka lagi, jago. Kalau saya dulu makin dikerasin malah makin ayo maju terus. Kalau sekarang jadi kerasin balik kanan, pasti nggak Langsung bakal keluar. mau, nggak pasti pramuka. Mau saya Udah berhenti lah nggak mau pramuka, galak pelatihnya. Selesai. Bener. Kalau saya enggak. Jadi kalau dulu mungkin ya pramuka sekarang banyak proses adaptasi menyesuaikan dengan karakter anak-anak sekarang itu ya harus benar-benar menyesuaikan. Pengalaman paling menyedihkan itu coba saya dari Tangerang sampai Gunung Mas Bogor jalan kaki. Hah? Serius? Iya, Kapan? itu waktu saya di Saka Bayangkara jalan kaki dari Pondok Cabe sampai ke Gunung Mas Bogor. Berapa hari tuh? Kurang lebih hampir 3 hari 2 malam. Rame-rame. Ya, tiap kita terbagi dari beberapa regu atau kelompok, yang setiap kelompok itu pasti ada ketuanya, ya kan? Kita jalan, dan waktu itu nggak boleh megang uang sama sekali. Kita ngumpetin dalam kos kaki, sepatu pun diperiksa. Kita hanya Gitu. dikasih air 1 botol kecil itu, beras 1 gelas, sama genteng. Buat? Ya kita kalau bisa masak, ya pakai genteng dan beras itu. Air nggak boleh minta. Gimana caranya jawabnya? Buset. Cuman jalan, banyak yang mundur, banyak yang balik kanan, yang pulang naik kendaraan umum, ada juga yang nebeng kendaraan yang lain. Tapi saya maju terus sampai di mana? Kekuatan kaki saya, ya kan? Walaupun udah nyampe ke sana itu, kita cuman hanya duduk hampir nggak nyampe setengah jam. Datang, kata senior kita, "Duh silakan kamu pandangin tuh pemandangan sepuasnya." Kita akan ada melepas lelah, kebun teh, ya kan? Duduk, nggak nyampe setengah jam juga mobil kendaraan truk tentara itu, polisi itu udah datang. Yuk kita pulang, balik lagi ke Tangerang. Pulangnya naik mobil. Iya, pulangnya naik mobil. Terus kemudian waktu saya pelantikan naik tingkat di Saka Bayangkara juga di Polsek, saya pernah diajak ke Istiqlal. Di sini naik sampai Istiqlal naik mobil polisi. Pulangnya saya suruh jalan. Gimana caranya lu nyampe ke Tangerang? Kalau udah nyampe Tangerang, mau naik kendaraan ke apa terserah, yang penting dari Jakarta ke Tangerangnya itu Harus jalan. Jadi di situ bilang, waduh gila juga nih pelatih. Coba kalau anak sekarang sudah begitu, Nangis. merek di jalan. Ya telepon maknya lah pokoknya. Minta jemput. Ya karena kenapa? Mungkin kalau sekarang udah ada HP segala macam. Kalau saya nggak ada dulu sama sekali. Jadi berjuang ya, emang bener-bener berjuang di pramuka. Terus bisa nggak jelasin makna-makna bed? Kan ada yang di dada, ada yang di sini tuh. Bisa Yang mana dulu nih? Yang mana aja? Oh yang mana? Yang mana dong? Yang lengan kanan, lengan kiri boleh. Lengan kanan? Yang mana? Bed Banten? Ya. Ya. Jadi kalau bed Banten itu sebetulnya sudah ada sejak saya masih SMP. Yang ini. Karena dulu kita masih tergabung di Jawa Barat. Jadi kita masih ada di Jawa Barat, kemudian memisahkan diri menjadi Provinsi Banten, maka adanya bed Banten. Yang ini. Nah, dari arti Banten itu sendiri dengan tulisan warna merah dengan dasar putih, itu artinya adalah bendera atau lambang negara Indonesia. Ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian warna dasar biru di situ artinya Provinsi Banten itu dikelilingi oleh lautan. Kemudian di situ ada Menara Banten, lambang kejayaan Banten. Pasti siapa yang nggak tahu Menara Banten kan? Iya. Nah itu kemudian juga ada peta di situ. Di situ ada, kalau dulu mungkin 5 wilayah yang ada di Provinsi Banten, walaupun hari ini sudah mulai bertambah. Terus kemudian juga di situ ada pita warna hijau, itu artinya siaga, perlu bimbingan. Kemudian juga ada tulisan Bakti Satya Legawa, artinya patuh, tunduk, rela, ikhlas, berjiwa besar. Karena itulah cermin sebagai seorang anggota pramuka. Satu bed aja banyak Ya banget. banyak banget. Terkadang orang kalau ditanya kamu pakai bed Banten aja, artinya tahu nggak? Nggak kan, masih asal tempel. Makanya kenapa saya bilang seragam pramuka berat, itulah Banyak maknanya. banyak maknanya, banyak artinya. Nggak asal tempel, nggak asal pasang. Jadi dari hal yang paling kecil aja orang belum tentu bisa jawab. Nih kamu pakai bed Banten, tahu nggak artinya apa? Ya kan? Iya, makanya saya bilang ke anak-anak, yuk ketika kamu makin berisi, kemampuan makin banyak, maka harus semakin menunduk.
ilmu padi itu penting. Makin berisi harus makin menunduk. Karena kenapa? Orang yang nunduk, kalau padi yang nunduk kan yang diambil. Kalau yang tegak lurus orang mau nggak akan mengambil. Karena kenapa? Nggak ada isinya. Ibarat katanya hanya ngomong doang yang besar, tapi kemampuannya nggak ada. Nah, makanya saya nggak mau seperti itu. Jadi ketika kalian sudah paham tentang apa itu pramuka, atribut itu pramuka itu seperti apa, ya harus makin berisi. Jangan gua begitu ditanya pelangap-pelongo, ya kan? Buat apa? Makanya jangan pernah bangga dengan seragam yang sudah melekat banyak atributnya. Tapi kalau kamu tidak mampu menjaga sikapnya sebagai seorang anggota pramuka, ya buat apa? Itu yang paling penting. Terus ini kan nomornya ada yang beda-beda ya Kak? Iya. Ini yang Jadi itu ada yang untuk putra, ada juga yang untuk putri. Jadi kalau misalkan yang putra kan 06123, yang putrinya 106-122. Itu nomor gudeg. Oh, gudeg. Ya, nomor gugus depan. Biasanya kalau itu ngikutin dari markasnya TNI. Oh. Jadi kita ke markas TNI itu nginduknya pasti akan ke situ. Ada yang bilang seperti itu. Terus kemudian kalau tulisan Tangerang itu sendiri ada kuartir cabangnya Kabupaten Tangerang. Ini Kalau itu ke sekolah. Nah itu bed tambalan. Jadi bed tambalan itu saya buat ketika pertama kali ke sini, kemudian merancang bed tambalan. Ini kakak yang buat. Iya, jadi saya yang desain sendiri, saya gambar sendiri. Nah kemudian saya serahkan ke sekolah karena biar punya ciri khas. Kalau Citra Nusantara emang pramukanya sudah mulai aktif dan ada ambalannya. Jadi ketika di luar dimanapun orang akan ngeliat, oh Citra Nusantara, ada bed tambalannya. Nih guys. Bed sekolah. Ya, bed tambalan namanya. Tambalan Citra Nusantara. Ya kalau dulu CN itu nggak punya namanya nomor gudeg tuh yang 06122 itu. Nggak Saya ada, pertama datang ke sini tuh nanya sama pembina-pembina yang sebelumnya, ada yang bilang, aduh CN mah bikin nomor gudeg setahun juga nggak bakalan keluar. Alasannya Kak, ya nggak tahu lah pokoknya. Saya udah ngajuin nomor gudeg itu setahun lebih tapi nggak keluar-keluar. Kata pembina yang sebelumnya, walaupun orangnya udah nggak di sini, udah nggak ngajar lagi di sini. Terus akhirnya pada saat saya coba, masa sih sampai setahun gitu kan? Sedangkan butuh cepat. Yang akhirnya saya main datang ke kuartir Ranting, ke kecamatan, kemudian ketemunya itu saya nggak kenal mereka, tapi mereka kenal saya. Nggak tahu taunya dari mana, nggak tahu kenalnya dari mana, karena mereka tahu ketika saya itu udah ngelatih di mana-mana, punya anak buah udah jadi pelatih di mana-mana, dan mereka kebanyakan kenalnya dengan anak buah saya ketimbang sayanya sebagai pelatihnya sebelumnya. Jadi tahu nggak nama kakak ini, tahu nggak kakak nama ini? Saya bilang tanya aja sama mereka, tahu nggak saya? Yang pada akhirnya mereka tahu nama, tapi nggak tahu muka. Dari mana Kak? Saya bilang saya dari Cikupa. Pembina dari mana? Saya pembina dari Citra Nusantara. Ada keperluan apa? Saya mau bikin nomor gudeg. Persyaratannya apa? Ya apa yang dipersiapkan dan butuh berapa lama kira-kira proses sampai jadi? Dari orang kuartir Ranting itu bilang, kakak yang namanya Kak Hadi ya? Bukan. Jadi, ya yang benar Kak? Iya bukan. Jadi menyembunyikan identitas saya, nggak mau orang, oh siapa gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia nanya, Kak bener nih yakin pasti Kak Hadi? Bukan. Udah Kak jujur aja, enggak bukan. Terus dia lama-lama ngobrol-ngobrol, akhirnya ya saya Kak Hadi. Nah waktu itu udah Kak persyaratannya ini nih, berapa lama nomor gudeg? 3 hari Kak, 3 hari langsung keluar. Padahal waktu itu pembina sebelumnya bilang setahun gak bakalan keluar, tapi 3 hari keluar. 3 hari SK itu keluar, saya sampaikan ke sekolah, langsung dibuat bednya jadi wajib dipakai semuanya. Jadi hanya 3 hari. Kalau yang bilang setahun, enggak, 3 hari jadi. Terus selama kakak jadi pembina di Citra Nusantara nih, anak didik kakak udah lomba di mana aja tuh? Selain tadi kan Jambore Nasional, terus sama tadi Remuna. Ya Remuna. Itu ada lagi nggak? Pernah kita lomba waktu di Pondok Pesantren Modern Manahij Husadat di Rangkas. Kita pernah. Terus kemudian juga pernah di SMK Negeri 7 Kabupaten. Terus kemudian juga paling sering sih saya di SMK Negeri 7. Itu paling sering kegiatan-kegiatan lomba. Dan alhamdulillah dapat trofi juga, walaupun
dengan pasukan yang apa adanya, karena ngerintis dari nol, orang nggak ngerti pramuka dan nggak tahu pramuka, datang ke sini hanya baru beberapa minggu atau beberapa bulan, latihan, ikut lomba. Nah udah menang aja buat saya udah syukur. Karena kalau saya punya prinsip begini, pelatih yang hebat atau pembina yang hebat bukan dilihat dari seberapa banyak trofi yang didapat, tapi seberapa banyak peserta didik jadi pelatih hebat. Ini bukan ukurannya berapa banyak trofi yang didapat, tapi seberapa banyak peserta didik yang kita latih jadi pramuka hebat. Itu yang paling penting. Terus yang paling memotivasi kakak nih buat masuk pramuka sampai dulu aja sampai kabur ya, nekat. Itu apa sih sampai kayak gitu? Karena kalau ketika kita udah suka, udah seneng, mau kemana pun gak akan pernah bisa lepas. Walaupun kita punya pengen melepaskan itu, tapi tetap gak bisa. Sampai pada akhirnya orang tua ngizinin tuh kayak gimana? Ya dengan membuktikan. Jadi saya bisa lulus SMA, saya bisa lulus kuliah. Pada waktu itu nggak tahu biayanya dari mana kan? Ya, jadi makanya aja pokoknya. Pokoknya jalin aja. Makanya saya mungkin kalau anak-anak sekarang minggat aja. Ya kan, nggak dibeliin HP, gublok tutup pintu, udah selesai. Kalau saya enggak, gimana caranya saya bisa beli HP itu sendiri? Karena kenapa? Ketika saya lulus dari SMP dan kata orang tua jangan, saya mau jadi apa? Gak mungkin bisa ada di sini dan gak bisa seperti ini. Karena ketika kita emang dilarang sama orang tua, kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita juga mampu. Dalam arti bukan berarti melawan atau menentang orang tua, kita bisa mandiri. Karena kenapa? Suatu saat nanti ketika kita misalkan jadi seorang ayah atau orang tua pasti akan merasakan seperti itu. Nah kemudian bagaimana caranya kita bisa belajar dari situ, pengalaman yang nanti bakal kita ceritakan sama orang tua. Ini loh fungsinya ketika kamu sekolah, ilmu yang kamu dapat. Karena kenapa? Pinter, bodoh, kita yang ngerasain bukan orang tua. Jadi sampai hari ini saya masih bertahan. Selama saya mampu, selama saya masih bisa untuk kembangin pramuka, menumbuhkan tunas-tunas baru di pramuka, kenapa enggak? Dan insya Allah pasti siap. Terus kak, kan saya tadi nanya-nanya nih formulir. Kalau misalnya saya mau masuk pramuka, ada apa sih yang harus disiapkan kah atau? Ada. Apa? Mental. Itu yang Pasti. paling. Iya. Karena kenapa? Ketika kita memulai satu kegiatan di organisasi apapun itu bentuknya, tantangan terbesar kita adalah rasa malas. Kamu nggak akan pernah bisa sukses, nggak akan pernah bisa maju kalau kita masih punya rasa malas. Rasa malas itu sering menghinggapi kita. Malaslah latihan, capek, segala macam, ya kan? Malaslah ke sekolah dan sebagainya. Makanya harus dipersiapkan mental. Mau nggak? Ya kan berubah. Mau nggak kita untuk jadi bisa lebih baik lagi? Tujuannya untuk apa? Untuk membekali diri kita dengan kita ikut kegiatan atau satu organisasi apapun itu untuk bisa kita lebih mandiri, bisa lebih kita dewasa, bisa lebih bijak. Mana yang harus saya lakukan, mana yang enggak, mana yang pantas dan mana yang enggak. Kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong atau main-main yang enggak jelas, dapat apa? Ya kan? Saya sampai ke anak-anak bilang, kamu dari seragam pramuka bisa ketemu presiden. Dari seragam pramuka bisa ketemu dengan bupati. Ya kan? Dari seragam coklat doang. Kamu yang gak ikut apa-apa udah ketemu sama siapa? Enggak kan? Minimal itu gitu kan. Jadi kita punya kebanggaan tersendiri ketika kita ketemu dengan orang-orang penting. Orang yang gak mungkin bisa dilakukan, orang yang gak mungkin bisa ketemu dengan seragam selain seragam coklat. Walaupun banyak mungkin di kegiatan-kegiatan lain, tapi kan nunggu kitanya lama prosesnya, panjang. Tapi setidaknya kalau kita punya niat, keinginan, gak ada yang gak mungkin. Pasti ada jalan. Kayak hal menarik dalam pramuka itu apa sih? Di pramuka gak ada yang menarik kok. Gak ada. Selain kamu, ya gak? Apalagi yang memotivasi seorang laki-laki masuk pramuka kalau bukan ada yang dilihat kan gitu. Tapi setidaknya karena saya selalu tekankan ke anak-anak ketika kamu ikut satu organisasi, satu kegiatan apapun itu bentuknya, harus bisa membedakan kapan waktunya pacaran, kapan waktunya berorganisasi. Tapi kalau semuanya tidak bisa ngimbangin, yang ada apa? Rusak. Karena belum saatnya, belum waktunya, apalagi ketika kamu punya masalah pribadi di bawah organisasi itu bisa akan rusak. Karena kenapa? Ya itu nanti yang akan merusak kamu sendiri pada akhirnya. Karena kenapa?
Kamu juga harus punya pegangan. Saya bilang, ketika kamu asik dengan pacar kamu, sibuk dengan pacar kamu, melupakan organisasi yang udah membesarkan nama kamu, ya akan rusak dengan sendirinya. Hancur gitu aja. Iya, karena harus punya prinsip juga. Ketika kamu asik dengan pacaran misalkan, harus punya prinsip, lo sama gue belum tentu selamanya, kan gitu. Ya nggak? Karena kenapa? Kita nggak tahu di depan seperti apa. Jadi belajar organisasi bukan hanya karena seseorang, tapi harus dari Diri hati, sendiri. dari diri sendiri. Bukan, wah ada dia nih gue ikut ekskul lah, wah ada dia nih gue ikut pramuka. Enggak juga. Kalau cuma ikutnya seperti itu, nggak akan pernah bisa bertahan lama. Terakhir nih Kak, kasih motivasi dong buat kita-kita yang belum ikut ekskul, termasuk ekskul pramuka. Ada nggak tuh? Jadi buat semuanya, kalaupun hari ini kalian masih belum mau ikut dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka khususnya, ataupun ekskul-ekskul yang lain, karena pun saya pernah ikut ekskul-ekskul yang lain, jadi saya nggak mau harus pramuka, boleh dengan ikutan kegiatan ekskul yang lain juga. Setidaknya gali pengalamannya, cari pengalamannya untuk belajar, di mana kamu bisa mengenal orang banyak dan dikenal orang banyak. Karena dengan kita ikut organisasi, ikut kegiatan, kita bisa mengenal orang banyak dan kita juga bisa dikenal orang banyak. Karena harus juga punya prinsip, kalau saya nggak pernah mau jadi penonton, tapi saya pengen ditonton. Karena kenapa? Lebih terkenal mana orang yang nonton dengan orang yang ditonton. Yang ditonton, kan setidaknya minimal bisa seperti itu. Jadi ketika kita ikut kegiatan organisasi apapun itu semuanya baik, ekskul apapun itu semuanya baik. Tinggal tergantung kita membawanya, mau seperti apa dan mau jadi apa. Karena kenapa? Pasti saya yakin ketika kita ikut kegiatan apapun itu bentuknya, gak semua orang suka, ya kan? Pasti akan ada halangan, ada tantangannya. Itu adalah godaan, tantangan terberat kita. Gak beda banyak. Saya hari ini minum apa? Air putih. Iya. Kenapa nggak yang berwarna? Kita tahu. Kenapa kamu lebih senang yang berwarna apa air putih? Air putih. Kenapa air putih? Lebih Bukannya sehat. kamu senang yang berwarna? Lebih sehat aja. Lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kalau jajannya apa? Es? Apa? Teh jus, ya kan? Iya. Jadi orang lebih milih ketika ada suatu pilihan mana antara air putih dengan yang berwarna. Pasti saya akan lebih banyak milih yang berwarna, Iya, karena ada rasanya ketimbang yang putih. Artinya apa? Yang berwarna banyak disukai sama orang, ya kan? Yang putih? Enggak. Makanya enggak perlu jadi kopi ataupun jadi teh manis yang disukai banyak orang. Cukup jadi air putih walaupun sederhana tapi sangat bermanfaat. Ya enggak? Iya dong. Kalau dikasih kopi dengan air putih milih mana? Pasti orang akan milih kopi. Makanya tidak perlu disukai banyak orang, ya kan? Jadi cukup jadi air putih walaupun sederhana tapi sangat berarti. Karena kenapa? Ketika kita di satu kegiatan, nggak mungkin semua orang suka dengan kita, kan? Iya benar. Harus bisa seperti itu. Makasih nih Kak udah bel masuk. Belum Saya masuk? Mau belajar. Aduh, saya belum makan padahal. Dari tadi ditawarin nggak mau. Oke. Udah saya duluan. Terima Ya. kasih. Ini nanti saya ini kasih ke kakak kalau udah ngisi. Oke. Kasih ya Kak. Duluan. Terima kasih. Hati-hati. Waalaikumsalam.